Oke, Miss buka dulu. Selamat apa nih? Pagi ya masih ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Lagi Oke, pagi. oke. Gimana kabarnya hari ini? Baik. 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 Oke. Semuanya sehat atau sedang ada yang tidak enak badan nih? Sehat. 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 Oke. Morris dan juga Jude sehat. Ibrahim dan juga Hana? Sehat. Oh, batuk. Hana lagi batuk. Oke, semoga segera sembuh ya Hana ya. Gitu. Ini sambil diikuti aja nanti listennya kakak pelan-pelan. Oke, jadi hari ini itu ya adalah pertemuan pertama kita nih, gitu kan, di kursus visual programming, gitu. Jadi nanti kita akan belajar gitu ya tentang visual programming, terutama Scratch gitu. Nah, sebelumnya kalian ada yang pernah pakai Scratch belum nih? Udah pernah. Oh, Belum sih. belum Pernah. pernah. Oke, Ibrahim pernah. Hana? Belum. Belum. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita belajar dari awal kok, tenang aja. Ya. Jadi kita akan belajar tentang Scratch nih di kursus ini gitu. Nah, cuman sebelum kita memulai belajar, tentunya kita harus berkenalan dulu ya kan? Karena tak kenal maka tak sayang gitu kan. Makanya sekarang Miss akan kenalan dulu ke kalian ya. Nanti gantian kalian satu-satu. Oke, jadi perkenalkan ya, nama Miss seperti yang bisa kalian lihat gitu ya di layar. Namanya adalah Hasna Afifah gitu nama lengkapnya. Kalian bisa panggil Miss dengan sebutan Miss Hasna gitu aja. Terus kalau misalnya untuk asalnya sendiri, Miss asalnya dari Magelang. Kalian ada yang tahu Magelang? Belum pernah dengar kah? Oke, Pernah. oke. Jadi kalau Magelang itu ada di Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Tengah pernah dengar kan? Nah, iya, jadi Miss ada di Jawa Tengah. Oke, jadi itu aja untuk perkenalan dari Miss. Nah, nanti sekarang gantian. Berarti kalian yang perkenalan satu-satu ya. Nanti kalian boleh menyebutkan nama lengkap, ya kan? Habis itu nama panggilan. Terus apa lagi? Umur, kelas, dan juga asal. Nah, jadi 5 ya, lumayan banyak. Jadi nanti satu-satu, misalkan pilih dulu ya kan, nanti satu orang siapa, habis itu nanti orang yang sudah berkenalan milih temennya yang lain, gitu ya. Jadi bergantian. Oke, jadi Miss pertama akan memilih siapa ya? Tadi yang paling pertama datang kayaknya Jude. Nah, boleh Jude dulu deh yang berkenalan. Oke, nama saya Jude Gesang saya Wicaksono, tetapi panggilannya saya. Oh, saya, oke. Kemudian, Ya, aku ke kelas 4, umurnya 10. oke, 10 tahun. Asalnya dari mana, Jude? Saya, maaf. Itu di Bali. Oh, di Bu- Bali. Bali Oke. Buduk. Di mana? Hmm, Buduk. Oke. Ini ada nama sayanya. Kalau saya dalam bahasa Bali sama nggak kayak bahasa Jawa? Kalau saya di bahasa Jawa itu baik, artinya bagus gitu. Iya, Oh iya sama berarti ya. Oke, bagus namanya. Berarti saya ya panggilannya ya. Oke, terima iya. kasih saya sudah perkenalan. Saya pilih siapa nih Hmm, buat perkenalan lagi? hmm, Siapa ya? Morris, boleh sih Oke, Morris? Morris coba Morris perkenalan dulu. Nama panjang aku Ibnu Moris Taufiki. Oke, Aku kelas 4, umur 9. nomor 9. Kalau asalnya dari mana Morris? Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Oke, Jakarta Pusat. Ini panggilannya Morris atau Moi? Moi, bisa Oh, Moi. Moris atau enggak Moi. Oke. Oke, terima kasih Moi udah perkenalan. Berarti sekarang milih siapa nih? Ibrahim aja deh. Oke, Ibrahim boleh perkenalan dulu. Oh, ini kayaknya punya Ibrahim suaranya belum kedengeran nih. Iya. Ibrahim Rizkia, nama panggilan saya Alif. Saya umur 9 tahun. Saya tinggalnya di kota Tangerang. Hmm? Terus tadi kelas berapa?
kelas 3. Oh, kelas 3. Oke. Kalau tadi Jud dan juga Moi kelas 4, Ibrahim, Alif ya, sorry. Alif kelas 3. Oke, berarti sekarang tinggal memilih siapa, Alif? Ah, ah. Boleh Hana perkenalan yuk. Halo, kan nama saya Hana Ulbasa Serpara. Saya kelas 4B. Oke, kelas 4B. Asalnya Umurnya dari itu mana? 10, 10. Asalnya? Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Oke, berarti ada yang dari Jakarta Pusat, ada yang dari Jakarta Timur. Oke deh, jadi kalau sekarang itu kan kita lagi memasuki bulan Ramadan ya. Nah, misalnya dulu, kalian ada yang sedang puasa nggak nih? Aku puasa. Oh, mau puasa. Enggak, Puasa, Oke, Ke Hana puasa. enggak. Karena apa tuh Hana? Bukan Muslim ya? eh, bukan Muslim. Oke, kalau saya juga bukan Muslim. iya. Oke, berarti yang sedang puasa di sini ada Moi dan juga Alif. Oke, jadi sambil puasa, sambil mengikuti kelas ya. Nggak apa-apa ya? Iya. Oke, tetap semangat. Kalau begitu, langsung aja ini Miss mau share screen dulu ya. Bentar. Nah, jadi ini kan kita ada di pertemuan pertama kita ya, ada di lesson pertama di kursus visual programming gitu. Jadi ini nanti ceritanya gitu ya. Di sini ada profesor ini ya, yang rambutnya putih. Nah, ceritanya ini adalah Miss gitu kan. Jadi nanti Miss itu akan membimbing gitu kan kalian. Jadi ini yang anak-anak kecil ini ya. Ini kalian nih ceritanya nih gitu. Itu membimbing kalian untuk mempersiapkan diri menjadi programmer muda gitu. Nah, nanti programmer mudanya tuh untuk apa sih gitu kan? Untuk mempersiapkan ekspedisi luar angkasa. Nah, kalian tahu apa itu ekspedisi luar angkasa? Enggak. Tahu sedikit. Apa tuh ekspedisi? Ekspedisi. Ekspedisi itu kayak Tahu. penjelajahan. Jelajah ya? Ya, betul. Jadi kita akan melakukan kayak penjelajahan gitu kan di luar angkasa. Nah, tapi sebelum itu di luar angkasa tuh ada apa aja sih? Coba, Kalau nggak ada, buat coba sebutin apa aja benda-benda yang ada di luar angkasa yang kalian tahu. Planet. Planet, terus Astronot. bintang. bintang, good. Apa lagi? Satelit. Satelit, betul. Bagus. Terus ada juga kendaraan, kalau misalnya kita mau ke luar angkasa berarti pakai apa? Roket. Ya, Ya, ada roket. Nah, jadi kita ini nanti akan melakukan ekspedisi khususnya di planet yang merah ini nih. Planet merah kalian tahu apa nggak namanya? Mars. 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 Tuh. Jadi nanti Mars. kita akan melakukan ekspedisi apa ya khususnya di planet Mars nih yang ada bendera Algonovanya. Oke, kalau gitu kita mulai ya ekspedisinya nih. Swing kayak gitu. Oke, terus ketika kita melakukan ekspedisi di luar angkasa ya kan, kita tuh butuh alat-alat tuh, ya kan, kayak alat-alat penunjang supaya kita tetap aman di luar angkasa. Nah, kira-kira apa aja alatnya? Tuh. Baju astronot. Baju astronot, betul. Karena itu kan kita butuh buat nanti supaya tetap ada oksigennya ya. Kita bisa menghirup oksigen lewat baju itu. Terus, apa lagi? Banyak tuh gambarnya tuh. Hmm. Ada nih, kan banyak tuh robot-robot ya kan. Nah, kadang kalau kita keluar angkasa gitu, misal ke Mars, kan itu kadang tuh apa ya, medannya kita ada yang belum kita ketahui sebahaya apa. Nah, jadi daripada manusianya langsung ke sana, mending nanti kita pakai robotnya aja gitu, buat mengetahui medannya seperti apa. Kayak gitu bisa pakai robot. Habis itu ada juga nih, ini apa nih kalau ini? Satelit. Betul, Tahu. satelit. Jadi kita juga bisa pakai satelit untuk nanti mengirim sinyal-sinyal gitu kan. Misal mau mengirim pesan ke orang-orang di bumi gitu dan lain-lain. Ada juga pesawat luar angkasa. Nih ada yang bentuknya kayak gini ya. Gitu. Ini kenapa ada pesawat UFO di sini ya?
piring terbang. Oke, jadi kayak gitu. Nah, nanti kalian sebagai programmer muda akan membantu gitu ya. Untuk misalnya, kalau misalnya ada alat-alat ini tuh yang rusak gitu kan, atau butuh bantuan, roketnya mau diterbangkan kemana. Nah, nanti kalian tuh yang membantu memperbaiki gitu. Oke, jadi siap ya untuk belajar jadi programmer muda? Siap. Siap. Oke, good. Berarti kita langsung masuk untuk ke pelajaran kita ya, materi pertama kita. Oke, yang pertama ini adalah materinya tentang nih, algoritma linier gitu. Sebelumnya dari kalian ada yang pernah dengar algoritma? Ini sampai S. Pernah. Pernah sih, tetapi Oke, agak gimana tuh? lupa. Agak lupa. Oke, kalian dengarnya di mana algoritma? Kalau aku dengarnya dari YouTube. Dari Aku YouTube. dengarnya itu dari pelajaran TIK, Pelajaran, komputer. oh TIK, betul. Oke, kalau Ya sama. oke, kalau menurut kalian algoritma itu apa? Algoritma. Apa? Coba, setahu kalian algoritma tuh kayak gimana sih? Iya. Kayak masih agak bingung-bingung dan ragu-ragu ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita pelajari gitu ya hari ini. Nah, nih, jadi hari ini di kelas kita akan mempelajari gitu ya, atau mengingat-ingat nih kalau buat kalian yang udah tahu algoritma itu apa gitu kan. Nah, nanti kita akan belajar tentang algoritma linier atau algoritma linier, sama aja sih. Terus habis itu kita akan membuat algoritma agar mudah untuk mencari errornya. Misal ada error gitu kan di suatu program. Nah, kita bisa mencari tahu gitu errornya di mana. Habis itu nanti kita akan mulai berkenalan dengan Scratch gitu. Nah, buat yang udah familiar nanti pasti eh jadi gampang ya nanti untuk mengerjakan latihan-latihannya. Yang belum, nah nanti kita akan belajar dari awal. Oke, tapi sebelum itu Miss mau kasih tahu dulu. Jadi di setiap lesson kita ini ada peraturannya ya, yang harus kalian tepati gitu. Nah, jadi yang pertama nih ada aturan satu mikrofon. Artinya itu adalah berarti ketika Miss lagi jelasin kayak gini gitu ya. Nah, nanti kalian lebih baik mikrofonnya itu dimatikan dulu atau di mute. Supaya misalnya kalau misalnya ada suara-suara yang masuk dari luar tuh, nah dia nggak masuk, nanti nggak berisik gitu ya. Habis itu nanti ada aturan angkat tangan. Nah, misal kalian mau tanya atau mau izin ke kamar mandi gitu bisa angkat tangan dulu. Tapi kalau misalnya Miss belum apa ya menanggapi raise hand kalian, nanti kalian bisa langsung aja bilang Miss gitu, mau tanya misalnya gitu atau mau izin kamar mandi dulu, itu boleh juga gitu ya. Habis itu untuk aturan waktu, nah ini aturan waktu ini cuma ini sih. Pokoknya kita itu belajar selama 90 menit ya. Berarti nanti kalau mulainya jam 11, selesainya jam berapa? Berapa tuh? 90 menit. Coba mulainya jam 11, 90 menit kemudian berarti selesai jam setengah. Atau Betul. Berarti nanti kita selesainya di jam setengah satu. Dan juga ini untuk aturan waktu tuh kalian sebisa mungkin jangan terlambat gitu ya. Kalau misalnya pun terlambat, jangan lebih dari 5 menit gitu. Habis itu untuk aturan ketertiban, nah itu kalian untuk tidak berisik aja gitu ya. Terus habis itu nanti juga ketika sedang mengerjakan latihan gitu ya, kalian itu selalu share screen. Nah, jadi nanti kita akan selalu share screen ya ketika kalian mengerjakan soal-soal gitu. Dan ini aturan ketertiban satunya lagi adalah selalu menyalakan kamera. Kecuali kalau misalnya kalian misalnya jaringannya lagi buruk gitu ya. Nanti boleh dimatikan dahulu kameranya. Oke, jadi itu untuk peraturannya. Sekarang kita masuk ya ke materi kita. Nah, ini dia. Pemrograman. Nah, adakah yang pernah dengar pemrograman? Pasti pernah dengar ya.
Oke. Menurut kalian, pemrograman itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Ayo, apa tuh pemrograman? Oke, jadi pemrograman itu adalah suatu kegiatan gitu ya. Kegiatan membuat apa ya, seperti semacam proyek gitu ya, menghasilkan proyek. Nah, proyek-proyeknya tuh dalam bentuk apa? Nih, misalnya kayak gini nih, ada di gambar-gambar ini. Ini berarti apa nih? Apa tuh? Mana suaranya? Itu bentuk game. Ya, berarti ini game ya. Dari pemrograman itu kita kita bisa membuat game gitu kan. Terus ini nih, ini logo-logo apa nih? Kalian pasti familiar nih. YouTube sama Instagram. Betul, YouTube dan Instagram. Dan juga ada smartphone ya di sini. Nah, jadi YouTube, Instagram gitu kan, aplikasi-aplikasi lain gitu kan, itu dibuatnya menggunakan dengan pemrograman gitu ya. Gitu. Terus habis itu, ini ada pertanyaan lagi. Siapa itu programmer? Hmm, kalian pernah dengar programmer? Oke, apa tuh programmer? Ini kayaknya Hana mau Pernah, ngomong nih. tapi belum pernah, tapi lupa-lupa dikit. Oh, tapi lupa-lupa Ya, aku dikit. juga Apa saya? lupa dikit juga. Oh, lupa juga. Morris dan Alif. Tahu nggak programmer itu apa? Oke, kayaknya belum tahu juga. Nah, jadi kalau programmer itu adalah orang yang membuat program gitu ya. Atau orang-orang yang berarti membuat ini nih. Kayak ini kan. YouTube, Instagram, game. Itu kita kasih nama dengan istilah programmer gitu ya. Jadi orang yang membuat program itu programmer gitu. Terus habis itu di sini ada lagi istilah bahasa pemrograman. Nah, jadi kalau kita ya sesama manusia, itu kan kita saling berbicaranya, saling berkomunikasinya, yaitu menggunakan bahasa manusia ya. Aliasnya berarti kalau kita bahasa Indonesia gitu kan, atau bahasa Inggris gitu, atau bahasa daerah gitu kan. Cuman, kalau kita mau berkomunikasi dengan mesin gitu ya, atau komputer, sebenarnya kita nggak bisa pakai bahasa manusia. Nah, kita bisanya pakai bahasa pemrograman gitu ya. Nah, jadi bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang digunakan untuk manusia dan juga komputer gitu ya, saling berbicara gitu. Kalau Scratch sendiri, nah Scratch itu salah satu contoh bahasa pemrograman gitu kan. Jadi nanti kita akan belajar bahasa pemrograman Scratch kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Di sini ada algoritma. Nah, kita mulai belajar algoritma. Tuh. Di sini ada perintah-perintah ya. Perintah satu, perintah dua, perintah tiga, perintah empat. Oke, jadi sekarang kita jalankan dulu untuk perintah-perintahnya dulu. Ini perintah pertama berisi apa tuh? Disuruh apa tuh? Ayo, itu apa tuh? eh Maju, Maju. Majunya kemana, saya? maju ke depan. Maju ke depan. Oke, lebih tepatnya ini ke kanan ya berarti. Oke, ini berarti kayak gini. Set. Nah, maaf ya agak miring-miring. Nah, dia maju. Ini perintah satu udah kita laksanakan. Perintah dua apalagi tuh? Maju ke depan juga. Oke, maju ke depan lagi. Set. Perintah dua selesai kita laksanakan. Perintah ketiga. Maju ke atas. Oke, berarti ini kita menuju ke atas. Nah, oke. Perintah ketiga selesai kita laksanakan. Perintah keempat. Maju ke kanan. Oke, ke kanan lagi. Bentar. Ke kanan lagi. Nah, jadi ini ceritanya.
perintahnya sudah selesai kita jalankan ya. Jadi ini ceritanya jadi dari titik A ke titik B. Nah, ini algoritma. Jadi algoritma itu adalah, bentar. Berarti ini kita sudah selesai melaksanakan algoritma ya. Nah, jadi algoritma ini berisi perintah-perintah nih. Kalau kalian perhatikan, di sini ada 4 perintah. Nah, berarti algoritma itu adalah urutan perintah-perintah. Ya, urutan perintah-perintah untuk apa? Untuk melaksanakan sebuah tugas atau menyelesaikan tugas. Nah, tugas di algoritma yang ini itu berarti kita pergi dari titik A, ya kan, ke titik B. Nah, itu. Jadi algoritma adalah nih sebuah urutan tindakan atau perintah ya bisa juga urutan perintah untuk menyelesaikan tugas gitu ya. Coba diulang lagi. Algoritma apa tadi? Coba kuncinya pokoknya urutan. Urutan apa berarti? Tuh, urutan. Urutan perintah. Betul. Ini kan algoritma isinya perintah-perintah nih, ya kan? Berarti algoritma adalah urutan perintah untuk apa tadi tujuannya? Eh, untuk menyelesaikan tugas. Betul, untuk menyelesaikan tugas gitu. Kalau di contoh ini berarti tugasnya adalah pergi dari titik A ke titik B gitu ya. Oke, jadi itu algoritma. Nah, bisa diingat-ingat ya. Adalah urutan perintah-perintah itu untuk menyelesaikan suatu tugas. Oke, kita lanjut dulu. Sekarang ada pertanyaan. Di mana kita menemukan algoritma di kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya di kehidupan sehari-hari itu kayak apa algoritma? Berarti yang isinya urutan-urutan perintah gitu atau tindakan. Kalian bisa kasih contoh nggak? Banyak sebetulnya ya. Oke, coba ini Miss kasih pancingan dulu ya. Salah satu contohnya adalah ketika kalian berangkat ke sekolah ya. Jadi, ketika kalian berangkat ke sekolah itu terdiri atas urutan perintah atau urutan tindakan. Pertama-tama misalnya, oh bangun tidur dulu, ya kan? Itu satu. Yang kedua habis itu apa setelah bangun tidur? Kalian ngapain setelah bangun tidur? Mandi. Mandi, betul Alif. Di Habis mandi ngapain? pakai baju. Pakai baju, good. Terus yang keempat, setelah pakai baju, Sarapan. Sarapan. sarapan, betul. Setelah sarapan, Sarapan. apa Hana? Kayak mau ngomong nih. Tinggal beresin kasur, Kak. Bersihin kasur bisa sih. Tadi berarti setelah bangun tidur, bersihin kasur, mandi, pakai seragam atau pakai baju. Habis itu sarapan. Yang keenam berarti ya udah tinggal berangkat aja sih. Gitu. Berarti tadi terdiri atas 6 urutan tindakan ya kan? Atau urutan perintah. Nah, itu berarti contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Isinya urutan tindakan atau urutan perintah. Nah, sekarang kalian bisa nggak kasih contoh algoritma di kehidupan sehari-hari yang lain? Berarti isinya ada yang kayak langkah-langkah gitu kan? Ada urutan-urutannya. Nah, apa tuh? Oke, belum terbayang kah? Pada saat sekolah, Pada saat sekolah, misalnya gimana tuh, Alif urutannya?
Oke, ini kayak putus-putus suaranya Alif. Mungkin bisa lebih dekat lagi coba ke mikrofonnya. Nah, Kurang kencang. Masuk sekolah, oke. menyimpan tas, Mm-mm. tas, Apa lagi setelah menyimpan tas? Apa-apa kurang deket coba, Alif. belajar, Oh, belajar. Oke, bagus. menunggu, Apa? makan Putus-putus. snack, Oke, makan snack. Habis itu? ambil tas, lalu pulang. Oke, good. Nah, itu juga salah satu algoritma di kehidupan sehari-hari ya. Jadi, berarti apa namanya selama di sekolah gitu ya. Tadi berarti apa? Menaruh tas ya kan. Terus habis itu apa lagi tadi? Belajar ya kan. Makan snack. Habis itu ada mungkin ada belajar lagi ya kan. Kadang setelah istirahat kan belajar lagi. Habis itu ambil tas lagi, baru pulang. Nah, itu juga bisa. Jadi isinya urutan-urutan. Oke, good, Alif. Yang lain ada yang bisa kasih contoh lagi? Oke, jadi ada lagi nih satu contoh yang gampang. Misalnya kalian membuat Indomie. Nah, pernah buat mie sendiri? Pernah. Oke. Nah, itu kan Nah, good. Oke, isinya kan ada langkah-langkahnya ya. Nah, misalnya pertama-tama siapkan dulu mie-nya gitu kan. Habis itu siapkan alat-alatnya. Terus apa namanya? Menadah air gitu kan. Habis itu memanaskan air, terus masukkan mie-nya, tiriskan mie-nya, baru habis itu dicampur ke bumbu gitu. Jadi itu ada urutan-urutannya. Kayak gitu tuh berarti contoh algoritma di kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Terus di sini ada program. Nah, jadi program itu apa sih? Program itu adalah ternyata salah satu contoh algoritma gitu ya. Jadi jadi algoritma. Jadi program itu adalah algoritma gitu ya. Cuman bedanya adalah kalau tadi kan algoritma di kehidupan sehari-hari kita bilangnya pakai bahasa manusia ya. Kalau program itu algoritmanya itu ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kalau di sini contohnya adalah bahasa pemrograman Scratch. Nah, Scratch kan kayak gini ya. Jadi kita aturnya kita tumpuk-tumpuk kayak Lego kayak gini. Nanti gitu ya, ini programnya akan dijalankan sesuai dengan urutannya gitu. Jadi algoritma itu sesuai dengan urutan. Nanti dijalankannya dari atas ke bawah, kebesaran. Nah, gitu ya. Jadi nanti dia akan ulangi gerak 3 kali dulu, ini dulu. Habis itu dia memutar, terus dia gerak lagi gitu. Jadi sesuai urutan gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum kah? Oke, kalau belum, berarti sekarang waktunya kita untuk masuk ke platform ya. Nih, kita masuk ke platform dulu. Sebelumnya kalian pernah pakai platform ini belum? Oke, Alif udah kah? Kayaknya bilang udah tapi suaranya nggak kedengeran. Oh, udah. Oke, yang lainnya? Udah pernah. Udah pernah. Tapi berarti tahu kalau di sini ada koin gitu. Tahu belum? tahu. Oh, tahu. Oke. Nah, jadi kalian bisa mengumpulkan koin kan setiap pertemuan gitu. Kalau misalnya kalian nanti tepat waktu, dapat koin, ya kan? Kalian nanti aktif, dapat koin. Kalian misalnya nanti tertib, nah itu dapat koin juga. Lumayan nanti bisa ditukarkan hadiah. Ada Robux gitu kan. Ada stiker gitu-gitu. Nah, kalau yang untuk Robux ini nanti cepet-cepetan ya, tapi ya.
Jadi kalian harus pantengin terus gitu, karena dia nanti rebutan sama student lain juga. Oke, kalau gitu kita ke kursus ini ya. Terus ini kita klik yang ini, algoritma linear. Lesson kita pertama, klik yang tamasya nomor 1. Nah, ini kita mulai kerjakan latihannya. Oke, ini dihapus dulu. Oke, sekarang kita akan membantu robot ya. Ini robotnya namanya, oke bentar. Ini Hana masuk lagi. Hana pakai 2 device kah? Zoom-nya? Maaf, ada. Oke. Nah, ini lanjut dulu ya. Jadi ini kita akan membantu robot Beat ya namanya yang kuning ini untuk menuju ke pos nih. Nih sebelah sini. Oke, berarti sekarang kita akan jalankan dia kan. Nah, nanti jalannya berarti mengikuti aja nih. Nah, dia akan ke sini. Nah, terus ke sini. Oke, yuk kita bantu dia. Berarti pertama-tama kita pakai perintah yang mana di antara 3 itu? Mana tuh? Maju 1 kali. Oke, good. Maju 1 kali, habis itu habis maju dia ngapain? Maju dia belok Belok, betul. Beloknya kemana? kanan. Belok kanan. Coba kita coba dulu ya. Nah, kita bisa play dulu nih. Oh, ternyata kalau kanan malah hadap sana. Berarti ini belok kiri. Kita bisa ganti di sini juga. Oke, belok kiri. Habis belok kiri, dia ngapain? Maju. Maju. Dia ke atas. Ke atas langsung kah? Kita maju dulu. Kan tadi kita baru sampai sini, udah belok. Terus kita melangkah maju. Melangkah majunya berapa kali tuh? 2. 2. Oke, kita play dulu, boleh dicek. Habis sampai situ, habis sampai situ, diapain? Maju. Apa tuh? Belok kiri. Belok kiri. Oke, good. Betul, kayaknya belok kiri. Habis belok kiri, Habis belok kiri. Aku tahu, saya tahu. habis belok kiri melangkah maju lagi ya. Habis melangkah maju, berarti tadi dia sampai sini kan? Habis itu, Belok. Belok. Apa itu? belok apa? Belok kanan. Betul, belok kanan. Habis belok kanan, terus Eh, Maju lagi. maju lagi. Harusnya sih udah sampai pos ya. Coba kita play dulu. Nah, maju 2 kali, belok, belok, maju lagi. Oke, dia sudah sampai kayak gitu. Terus lanjut. Nah, ini nanti nomor 2 dan seterusnya kalian kerjakan. Gitu ya, bisa dipahami sampai sini? Oke, bisa. Kalau bisa berarti misalkan stop share. Sekarang giliran kalian yang share screen ya. Dan mengerjakan. Miss, ini dong aku pengen nanya. Ini kan mau masuk ya, mau masuk ke algoritma linearnya nih. Terus? Itu tuh masih kalau dipencet akan dibuka sesuai jadwal itu gimana tuh? Oh, berarti kita reload dulu halamannya ya. Reload Oke. itu, oke, coba dulu. Oke, ini yang share screen baru Alif doang nih. Yo, Jude, Hannah, dan Morris jangan lupa share screen ya. Ya, Oke, kayak gini nih, Miss tuh. coba lihat. Ya, Morris. Sudah di reload belum? Coba kita
Nah, ini berarti kita perlu reload nih. Reloadnya ada di atas tuh, yang Miss Cintang. Oh ini ya. Nah, kita refresh dulu halamannya. Oh Nah, ini ya. baru bisa. Oke. Ini. Ya, nomor 1 Tamasya, diklik. Oke, ini dikerjakan ya. Miss kasih waktu 20 menit gitu ya. Jadi ini dikerjakan sebanyak-banyaknya gitu. Oke, Hana sudah bisa share screen belum? Oke, ini punya Hana sudah share screen, good. Nah, boleh dikerjakan. Itu disilang aja tuh Hana, biar gak mengganggu yang di bawah ini. Nah, nanti dia nutupin tombol hijaunya soalnya. Disilang yang kelihatan nggak centangnya Miss tuh? Kayaknya ketutupan video ya? Nggak ya harusnya. Yang terhubung ke pelajaran tuh. Kan itu ada silangnya ya. Nanti disilang ya. Apa? Yang ini kita kan ke sini nih. Nah, itu ada silang. Kamu klik silangnya supaya nggak menghalangi. Nah, gitu. Oke.
Nah, ini coba dikerjakan sendiri dulu ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, langsung tanya Miss boleh.
Oke, good. Ini Miss lihat sudah pada sampai soal bintang semua ya. Jadi soal bintang itu adalah soal bonus ya. Nah, itu boleh dikerjakan, boleh enggak. Sekarang ini waktunya untuk mencoba ini sudah habis juga ya. Nah, kalian boleh stop share dulu. Yuk, kita mau lanjut ke bagian kedua. Oke, ini Hana, stop share-nya diklik yang warna merah tombol stop sharing gitu. Ada nggak? Kalau nggak balik lagi ke Zoom kan, kita klik Zoom-nya tuh di atas sini. Kelihatan lingkarannya, Miss? Oke. Nah, sekarang misalkan share screen. Nah, gantian ya. Bentar. Ini. Nah, ini. Tadi kan kalian sudah menyelesaikan di sini ya, cukup banyak ya, soalnya bagus. Habis itu nanti back. Nah, back itu yang putih ini ya. Warna putih panah ini kita klik. Habis itu, nah sekarang kita mulai masuk belajar Scratch. Nih, nomor 2 kita klik. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini punya Miss sudah ada ininya. Nah, jadi inilah penampilan Scratch ya. Aslinya ini tuh masih polos seperti ini. Bentar, Miss hapus dulu deh. Nah, aslinya polos seperti ini ya kan awalnya. Nah, jadi ini tampilan awalnya Scratch nih. Buat yang udah familiar pasti udah biasa ya melihat ini ya. Nah, yang baru pertama kali lihat Scratch, nah jadi kayak gini. Kalau di sini, ini kan ada bagian kosong nih ya. Ini adalah tempat kita untuk menyusun kode-kodenya gitu. Tuh, misal kita mau bikin dia gerak kayak gitu-gitu. Nah, nanti nyusun kodenya di sini. Terus habis itu ini ada kumpulan-kumpulan perintah atau blok gitu ya. Nah, ini kita bisa ambilnya di sini. Ini ada palet-paletnya. Tuh, palet tampilan, ada kejadian, kontrol, gerakan pagi gitu. Terus kalau di sini ini namanya adalah stage ya, yang masih putih ini. Nah, itu adalah tempat kita membuat proyeknya. Sekarang, ini kita lihat dulu. Nah, di sini ada instruksi ya. Kalau di Algonova, di platform, di sini ada instruksi warna ungu ini. Kita klik. Nah, jadi di soal nomor 1 ini disuruh apa? Kita baca, gitu kan. Yang nomor 1 nih, yang pertama disuruh menambahkan latar belakang. Oke, kita ikutin. Berarti cara menambahkan latar belakang atau backdrop ya. Kalau di Scratch itu kita nyebutnya backdrop kayak gitu. Caranya kita klik yang bawah ini. Ini bawah ada lingkaran kan. Lingkaran gambar pemandangan gitu ya. Kalian klik yang kaca pembesar ini. Oke, ini ada banyak pilihannya ya. Bisa kalian pilih gitu. Atau mau dicari di sini juga bisa gitu. Tapi pakai bahasa Inggris. Ini bisanya pakai bahasa Inggris ya. Misal Miss mau cari castle aja deh. Oh, oke. Kalau castle tuh kerajaan, Miss milihnya yang ini. Jadi ceritanya lagi ada di dalam suatu kerajaan, suatu istana gitu ya. Dah nih, berarti udah. Habis itu tugas yang kedua, disuruh menambahkan beberapa sprite, oke? Jadi sprite itu kalau di Scratch itu adalah karakter-karakter gitu ya. Nah, cara menambahkan sprite itu di bawah sini. Ini ada gambar kucing ini kan. Miss, Mhm. Gimana? pengen nanya dong ini tadi habis dari situ kan aku keluar ya, Nah, aku terus? share screen. Ini malah jadi kayak gini nih. Oh, Morris masih share screen ya? Coba. Iya, Bentar, Miss stop share dulu. Bentar, ini masih loading nih punya Morris. iya, emang lagi loading. Ya kayak gini nih. Masih hitam nih di Miss. Bentar. Kenapa gitu ya? Kalau enggak ini nanti aja ya Morris. Ini boleh stop share dulu. Jadi kalau misalnya Miss lagi share screen, kalian jangan share screen dulu ya. Karena nanti bisa share screen-nya Miss nggak kelihatan gitu, oke? Jadi kita ganti-gantian. Ini punya Morris jadi hitam gini ya. Ya bentar nih, mau kayak gini. Oke deh, Miss bantu untuk stop share dulu ya. Iya, Oke. Lah, ini nggak mau. Nah, udah.
Oke, Miss share screen lagi coba. Kita balik lagi ya ke sini ya. Jadi, ini kan tadi sampai kita memasukkan backdrop ya. Habis itu, yang kedua kita diminta untuk menambahkan sprite. Nah, ini di kucing ini kita klik yang kaca pembesar. Ini juga ada banyak. Bisa pilih sesuai yang kalian mau gitu ya. Misal Miss mau apa ya? Ini hipo aja nih, lucu. Oke, dia ada di sini. Sama satu lagi, Miss mau tambahin lagi. Ceritanya ada mana ya? Ada orang nih. Nah, ini kan besar banget orangnya. Bisa kita kecilin. Caranya di size ini ya. Size-nya kita ganti. Kalau ini masih 100, berarti kita kecilin mungkin jadi 70. Enter. Nah, dia jadi kecil kayak gitu. Sudah di situ, habis itu suruh apa lagi? Tambahkan sprite. Oh, hapus extra sprite. Misal kalian nambahinnya kebanyakan nih ya. Misal ternyata Miss nggak sengaja nambahin bola basket di sini. Ini kan nggak nyambung. Nah, berarti dihapus aja. Cara hapusnya berarti kalian klik dulu di sprite-nya di sini ya kan, basketball. Nah, ini nanti muncul ada titik ini kan, lingkaran silang ini kalian klik. Oke, itu udah terhapus. Kayak gitu aja. Habis itu, apa lagi? Nah, yang terakhir disuruh menyimpan proyek. Jadi setiap kali kalian sudah menyelesaikan proyeknya, jangan lupa selalu disimpan. Simpan itu ada di atas sini ya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau udah ada jamnya kayak gitu berarti sudah selesai menyimpan. Habis itu untuk nomor ini itu nanti kalian centang semuanya ya. Ini nanti dicentang kotak-kotaknya terus nanti kirimkan tugas. Nanti ada tombol kayak gitu kalian klik gitu ya. Jadi untuk nomor satu kayak gitu doang. Diminta untuk menambahkan backdrop dan juga menambahkan sprite. Oh iya, tapi Miss mau kasih tahu lagi satu. Jadi ini karakter ini ya, sprite-sprite ini kadang suka ada beberapa kostum. Nah, kalian bisa cek di sini nih. Ini ada tombol kostum, kita klik. Tuh, ternyata dia ada banyak nih. Ya, bisa kalian pilih gitu, diganti-ganti. Oke, Miss pilih yang ini. Yang hippo kita cek kostumnya ada berapa. Oh, ada dua ternyata. Gitu ya. Terus kalau backdrop, mau cek backdropnya udah ada berapa di proyek ini. Nih, ini kalian bisa lihat ya, ada angka 11. Nah, itu berarti ada 11 backdropnya. Caranya kita klik dulu backdropnya ini yang kecil. Nah, sini yang tadi awalnya kostum udah berubah jadi backdrop. Kita klik. Nah, ini bener kan ada 11 backdrop. Kayak gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke. Ini lanjut dulu ya, yang Bisa. nomor 2 dulu nih, jelasin. Kalau nomor 2 dan seterusnya ini, jadi kalian mencari backdrop atau sprite yang tepat sama proyeknya. Nih, jadi kalau yang ini disuruh untuk menambahkan latar belakang aja. Berarti ini ada dinosaurusnya kan? Ada dinosaurusnya. Kalau dinosaurus itu berarti cocoknya dia di mana? Di mana, Alif? Dan Hutan. Oke, berarti kita cari backdropnya itu di hutan. Cari aja ini berarti jungle. Nah, ini ada, tapi cuma satu ya. Kadang ada banyak. Namanya apa ya? Wood apa ya? Nah, ya Woods juga ya. Misal Miss mau pilih yang ini. Tuh, tinggal kita tata aja dia. Sudah deh. Nah, kalau sudah nanti tinggal dicentang lagi kotaknya. Terus disimpan. Oke, bisa dipahami? oke. Oke. Kalau bisa dipahami berarti misalkan stop share lagi. Giliran kalian yang share screen dan mengerjakan. Yuk. Oh iya, Miss. Tadi yang kayak gini gimana ya? Oke, coba. Berarti mau share screen lagi ya? Oh, ini malah keluar kah? Iya, Aku tadi lupa. pengen keluar dan tiba-tiba kayak gini. Oke. Masih ingat nggak akunnya Morris? Sih? Nah, itu diisi itu. Coba. Akunnya itu MMOIA ya kan?
Coba sekarang next. Nah, dia langsung masukkan ini ya. Oke, balik lagi. Nah, sekarang yang nomor Iya. 2 ya. Ini gimana? Oke, bentar Alif. Coba. Nah, kalau kayak gini, ini berarti kita kecilin dulu halamannya. Karena itu ada tombolnya sebenarnya. Caranya di sini nih, Alif. Ini kita klik dulu titik 3 yang Miss centang. Kelihatan nggak centangnya? Oh, display. Enggak. Enggak. Atau ketutupan ini. Ketutupan gambar-gambar video. Iya, Itu bisa. ketutupan. Nah, itu bisa digeser dulu. Itu ada titik 3 di atas kita centang. Kita centang. Kita klik. Nih yang ini. Udah bisa? Ikan ke ilmu. Yang sebelah gambar itu tuh. Sebelah gambar profil. Nah, itu atasnya lagi. Ini ada titik 3 tuh. Nah, kita klik terus ini zoomnya. Betul. Nah, itu udah kelihatan tombolnya ya. Kita klik mengerti. Oke, gitu aja. Nah, ini Morris jangan lupa share screen lagi ya. Sudah, oke. Yes, Mm-mm. Gimana? bebas nggak? Apa Alif? Pilihnya bebas. Bebas. Yang nomor 1 bebas. Oke. Ini udah miss. Habis itu ini dipencet kirim tugas untuk ditinjau nih ya. Betul. Itu kita klik. Udah disimpan belum? Udah. Oke, berarti lanjut. Nomor 2. Oke. Terus kalau sudah langsung ke level 2. Nah, kalau sudah kita centangin dulu tuh di instruksi. Tadi instruksinya kita buka lagi. Instruksi itu yang warna ungu tuh, pojok kanan itu kan. Miss, kalau yang tugas nomor 2 itu tinggal ditambahin latarnya aja kan ya? Betul. Cari yang sesuai. Ini punya Alif tuh, instruksinya warna ungu pojok kanan. Coba kanan mana kanan? Kalau itu kiri, kanan berarti sisi yang sana. Nah, itu instruksi. Oke, kita centangin tuh sampai bawah.
Habis itu kirim tugas. Oke, setelah itu lanjut level 2. Udah disimpan belum tadi? Sudah ya? Oke. Miss, ini dong kalau ini nih kalau ada tulisan untuk mengembangkan berbagai keterampilan dalam proses pembelajaran, cobalah untuk menyelesaikan tugas yang lebih berbeda itu gimana tuh? Oke, itu maksudnya suruh klik simpan. Ya, udah disimpan? Ini udah Ini dikerjakan masih belum yang nomor 4? Udah ya? ada. Oke, berarti ya udah nggak apa-apa. Coba lanjut aja. Itu tapi simpan proyeknya. Oh, ini karena belum dicentang tuh yang bawah. Yang bawah sendiri kayaknya Oke. belum dicentang. Oke, dia kadang emang suka susah untuk disimpan ya. Kadang suka kayak gitu. Nggak apa-apa, itu Udah. kita oke aja. Oke.
Ini Miss kameranya kalau Hana ada tulis, kenapa dimatikan nih? Coba dinyalakan ya Hana ya. Bagaimana Morris? Miss kalau ada tulisan Mhm. hapus sprite ekstra itu apa tuh? Nah, ini berarti di tugas ini kita diminta untuk menghapus sprite yang gak nyambung. Nah, kira-kira yang mana? Iya. Itu berarti belum diklik tuh, belum pas tuh. Kurang ke bawah? Nah, Nah, gitu. Udah gitu aja. oke, oke. Oke. Miss, aku mau nanya lagi dong yang Boleh. ini. Yang mana? Pilih simbol latar belakang yang dari yang tersedia di proyek. Mm-mm. Nah, itu berarti, nah ini kan udah ada latar belakangnya. Cuman di proyek Ya. ternyata udah ada berapa tuh latar belakangnya? 8 apa berapa itu? Eh, Tuh. 6. Oh, 6. Nah, berarti di dalam sini udah ada 6 nih latar belakangnya atau backdropnya. Berarti kita klik dulu yang gambar kecil itu. Nah, itu udah ganti jadi backdrop kan? Ya. Oke, sekarang itu ada 6. Nah, antara 6 itu kamu diminta ganti pakai di antara 6 itu gitu. Oh, ini juga diganti nggak kayak barang-barang gini? Enggak ya? Barang-barangnya sih nggak usah apa-apa. Yang penting Ya. latarnya aja. Nah, gitu-gitu. Mungkin nanti dipas-pasin aja kali ya orangnya itu. Ini dia. Oke, Miss. Makasih ya. Ya.
Oke, ini Mauri sudah selesai ya. Nah, itu boleh sambil diganti-ganti tuh avatarnya tuh. Cara Oke. ganti avatar bisa di sini nih. Kan tuh ada panah ke bawah tuh. Nah, itu custom avatar. Nah, itu kamu bisa atur-atur tuh. Oke, oke. Itu dicentang dulu. Saya telah membaca gitu aja. Oke. Ya, buat yang lain, coba dicoba lagi ya. 1 menit lagi ya. Habis itu kita lanjut lagi. Masih ada satu yang harus kita kerjakan. Karena inai. Miss, kalau yang ini gimana? Oke, bentar Alif. Lihat dulu. Yang ini disuruh apa coba? Miss lihat dulu instruksinya. Tambahkan sebuah frasa. Oh, kalau ini disuruh kamu ini supaya tadi snowman-nya itu bilang. Misal dia ngomong apa? Halo, atau aku lagi jalan-jalan, kayak gitu terserah gitu. Berarti ini selalu diawali sama kejadian ya. Kalau membuat kode di Scratch itu selalu diawali dengan ketika bendera hijau diklik. Nah, kita pakai itu. Oke, habis itu dia mengatakan sesuatu. Nah, terserah itu mau bilang apa. Miss, aku mau ke kamar mandi bentar ya. Boleh. Kalau udah gini gimana, Miss? Kalau udah kayak gitu, ini berarti dicek. Nah, kalau tadi kan kita centang manual. Kalau sekarang kita cek. Cek itu berarti ada di sebelah situ tuh, ada tombol cek kan. Nah, kalau udah hijau berarti udah betul. Jangan lupa simpan. Oke, ini sudah kurang 5 menit lagi. Nah, berarti waktu untuk mencoba yang bagian dua ini sudah cukup ya. Kita cukupkan dulu. Habis itu kita balik yo. Kita semua back, klik backnya. Oke, ini bentar dari Alif back dulu. Nah, itu ada periksa dirimu. Kita klik yang periksa dirimu nomor 3. Nah, jadi di akhir pembelajaran biasanya kita selalu mengerjakan periksa dirimu ya. Di situ ada beberapa soal. Nah, itu buat menguji pemahaman kalian. Nah, ini back dulu, saya. Kita back dulu, kita cukupkan dulu untuk yang ini. Oke. Terus nomor 3, betul. Periksa dirimu. Hana juga. Oke, Hana sudah dibuka, bagus. Morris, oke, sudah juga. Coba dikerjakan ya. Miss, Miss, Gimana, Alif? kalau ini gimana? Nomor 2. Nomor 2 ini berarti kita masukkan gambar-gambarnya ke 1, 2, 3 itu. Nah, tapi setiap nomor itu satu gambar aja ya. Berarti itu instruksi apa? Menambahkan sprite. Nah, langkah pertama yang mana? Kalau mau nambahin sprite. Yang itu dulu, kalau itu malah menghapus tuh. Itu menghapus Miss, sprite. Nah, kalau nambahin sprite itu pertama-tama yang mana tuh? oh ini. Ini dulu dong. Tuh, kan kita klik dulu. Ya kan? Kita klik ke Oh, yang kucing itu. Nah, habis itu baru pilih sprite-nya. Mana pilih sprite-nya? Oke. Kita taruhnya berarti di nomor 2 ya, yang tadi pilih sprite tadi. ini di yang kedua.
Nah, itu terbalik. Punyanya Alif berarti yang ini yang kedua. Yang mananya yang ini? Yang itu betul pertama. Ini Nah, kedua. satunya ya. Habis itu yang nomor 3 itu berarti yang mana tuh? Nah, kalau itu malah atur backdrop. Ya kan, padahal kita mengatur sprite. Nah, yang Oh, terakhir mana? Kalau itu menghapus. oh, Nah, berarti yang ini kan. Kita berarti menata sprite-nya. Kita taruh di mana gitu. Coba dijawab, sudah betul apa belum? Oke, gitu. Oke, karena tinggal 1 menit lagi ya. Ini kalian sambil diselesaikan gitu. Oh, ini bentar punya saya. Nah, saya ini satu nomor satu gambar aja ya. Jadi yang ini enggak nih. Yang itu kita taruh lagi ke atas. Yang mana ya? Yang ini. Soalnya ini tuh menghapus. Nah, malah menghapus sprite. Habis itu berarti yang ini kita taruh di nomor 2. Nah, Kayak gitu. gini ya, Miss, satu Oke. satu nomor satu gambar ya. Ah, betul. Nah, ini masih kebalik nih punyanya Morris. Ini malah backdrop yang nomor 2. Yang nomor 2 ini backdrop, berarti salah nih. Ini kita ganti sama yang sprite. Bentar, ini tadi udah bener di sini. Nomor 2. Habis itu, yang ini, nah ini kita balikin aja. Oke, kita ganti yang sprite kucing itu. Nah, gitu. Coba dicek. Harusnya udah betul sih. Nah, ini karena waktunya sudah habis ya. Miss tanya dulu. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa? oke. Programming. Apa? Alif? Algoritma Algoritma, betul ya. Programming. Jadi, program juga iya, betul. Algoritma. Tadi kita algoritma belajar tentang algoritma. Jadi, algoritma itu apa tadi? perintah Perintah doang nih. Coba lebih lengkap. perintah sama langkah-langkahnya. Oke, sama langkah-langkahnya. Kalau kita bahasain jadinya kayak gini, urutan perintah gitu ya. Urutan perintah untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas ya. Oke, tadi contoh algoritma di kehidupan sehari-hari apa aja? Ya, mesti ingat? Berangkat sekolah, Berangkat sekolah, betul. Satu lagi apa? masak Indomie. Oke, masak Indomie. Oke, berarti masih ingat ya. Nanti ini yang belum selesai boleh diselesaikan gitu ya. Habis itu berarti ini sudah selesai, waktunya sudah kelebihan 2 menit. Mohon maaf ya. Kalau gitu Miss akhiri dulu untuk lesson kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu Miss tutup. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Miss. Kasih, Ya. Miss. Ini